Ada kabar gembira bagi orang yang berpuasa, dan ada juga kabar petakut bagi orang yang berpuasa. Kabar gembira bagi orang yang berpuasa adalah orang yang berpuasa diklatnya berhasil mengantarkan jiwanya bertakwa kepada Allah. Maka Allah akan berikan kabar gembira, setidaknya dijelaskan dalam Al-Quran itu ada 13 kabar gembira untuk orang yang bertakwa. Kabar yang pertama itu di surat yang kelima Al-Maidah ayat 27. Allah hanya menerima amal ibadah, amal kebaikan dari hambanya yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Itu kabar gembira yang pertama. Yang kedua, Allah hanya mengampuni orang yang bertakwa. Al-Quran surat yang ketiga Al-Imran ayat 133 dan surat yang ke-65 surat At-Tahrim ayat yang kelima. Ma'firatin uiddat lil muttaqin. Ampunan itu dijanjikan hanya untuk orang yang takwa. Yang ketiga, Allah memberi keridhaannya hanya kepada orang yang bertakwa. Di dalam surat yang ketiga Al-Imran ayat 15, lilladzina taqaw ridwanun minallah. Bagi orang yang bertakwa ada keridhaan dari Allah. Yang keempat, Allah memuliakan hambanya yang bertakwa. Di surat 49 Al-Hujurat ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kamu adalah hamba Allah yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kelima, kabar gembira bagi orang yang bertakwa disebutkan di dalam surat 65 ayat yang kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, di mana dia mendapati kebuntuan, maka Allah akan memberikan solusi. Yang keenam, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari sumber yang di luar perhitungan manusia. Yang ketujuh, di ayat 4-nya surat 65, maksud surah At-Talaq ya, bukan surah Tahrim ya, surah At-Talaq. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa, setiap berurusan Allah beri kemudahan. Yang kedelapan, jauh dari penyakit stres dan stroke. Di dalam surat yang ke-10 Yunus ayat 62-63, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bagi wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan baginya, tidak ada kesedihan, dan tidak ada duka cita. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang mukmin yang dia adalah bertakwa. Yang kesembilan, diwafatkan husnul khotimah. Di dalam surat yang ke-16 An-Nahl ayat 30 sampai 31. Tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang yang bertakwa Allah wafatkan dengan cara yang baik. Yang ke-10, diberi kehidupan di alam barzah itu dengan kehidupan yang menggembirakan. Disebutkan dalam surat yang ketiga Al-Imran ayat 169 sampai 171. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang wafat di jalan Allah itu mati. Dia itu hidup menurut sunatullah di alam barzah dan dia diberi rezeki. Farihina, mereka bergembira, beriang hati, wa yastabshiruna, mereka bersukaria dengan karunia Allah yang diberikan padanya di alam barzah. Ala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak ditimpa rasa takut dan tidak pula ditimpa
kesedihan dan duka cita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ke-11, orang yang bertakwa dikumpulkan di padang mahsyar sebagai kafilah terhormat. Di surat 19 Maryam ayat 85, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahman wafda. Pada hari mahsyar maka kami kumpulkanlah orang-orang yang bertakwa sebagai kafilah terhormat. Orang kepanasan, orang kehausan, dia berteduh di tempat yang mulia dan terhormat. Yang ke-12, di hari persidangan dia diberikan hisab yang ringan, pemeriksaan yang mudah, sebentar saja diinterogasi. Dalam surat 84 Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberikan kitabnya dari kanannya, dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Selesai pemeriksaan, yang terakhir, yang ke-13, orang yang bertakwa itu diantarkan dengan cara terhormat dan disambut dengan kehormatan di surga. Surat 39 Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Diantarkan orang-orang yang bertakwa ke dalam surga dengan cara terhormat. Lalu dibukakan pintu-pintu surganya, lalu malaikat para penjaga surga itu menyambut, salamun alaikum, kesejahteraan atasmu pada hari ini karena kesabaranmu. Masuklah. Dari mana? Dari mana pintu yang kamu sukai? Silahkan masuk. Kamu kekal di dalam kehidupan nikmat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang perlu kita ketahui, siapa manusia yang bertakwa yang dimaksud Allah. Di dalam surat 39 Az-Zumar ayat 33 disebutkan, wallazi jaa bis-sidqi wasaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang hidup dengan Al-Quran, maksudnya hidup sesuai dengan petunjuk Quran, dia membenarkan Al-Quran itu secara ilmu dan secara sikap, cara pandangan dan akhlak. Dia benarkan dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka itulah orang yang bertakwa. Maka mustahil, Bapak Ibu yang beriman, mustahil seorang muslim rajin puasa, rajin sholat, haji, umroh, zikir, rajin baca Quran tanpa makna, mustahil jadi orang yang bertakwa. Karena Al-Quran itu adalah tuntunan untuk bertakwa. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari Google Map menuntun jalan kita, Google Map-nya di dalam kehidupan pengabdian pada Allah Al-Quran. Maka disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah objektif ilmiah rasional, tidak ada keraguan di dalamnya, pasti benar. Tuntunan bagi orang yang ingin bertakwa, petunjuk, pedoman bagi orang yang mau bertakwa. Lalu kita baca tanpa makna, apa yang mau kita ikuti? Muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam surat yang ke-6 Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan adalah sumber keberkatan, sumber kemakmuran, sumber kebahagiaan, sumber kesehatan. Ya. Maka ikuti petunjuknya, takwahi petunjuknya, kamu akan merasakan hidup dengan kasih sayang Allah. Yang perlu kami pesankan di akhir khutbah yang pertama ini, kaum muslimin rahimakumullah, tidak benar perilaku umat Islam mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Yang biasa kami sebut taat beribadah,
tekun berbuat maksiat. Ini pekerjaan yang tidak dibenarkan. Umat Islam di Indonesia ini tidak mengamalkan ajaran Islam dengan baik, sehingga Allah tidak turunkan rahmat ke dalam bangsa ini. Kenapa? Yang banyak korupsi itu orang Islam, yang banyak manipulasi itu orang Islam, yang banyak melanggar aturan Allah itu orang Islam. Kenapa? Ada yang salah dalam dakwah. Apa dakwah yang salah? Ada rumus penghapus dosa seperti yang disampaikan oleh salah seorang ustadz dengan nama YouTube-nya 5 menit emas. Coba lihat di situ. Membaca astagfirullah 1 kali hapus dosa 70 tahun. Membaca astagfirullah 1 kali hapus dosa 70 tahun. Yang menjamin kebenaran hadis itu siapa? Yang bertanggung jawab terhadap argumentasi hadis itu siapa? Maka dengan argumentasi yang seperti itu disampaikan oleh buya dan pendakwa, memberi motivasi dan inspirasi kepada umat Islam untuk selalu bergelimang dosa. Padahal jelas di surah Al-Baqarah ayat 41 kalau kami tidak salah, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu percampurkan kebenaran dengan kebatilan padahal kamu tahu. Di surah Al-Baqarah ayat 276, wallahu la yuhibbul kuffarin asim, wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah tidak suka kepada orang yang selalu ingkar dan bergelimang dosa. Itu bergelimang namanya. Maka itu bukan orang yang bertakwa. Kalau dia tidak bertobat, dia pasti ahli neraka. Orang yang mempercampur adukan yang hak dengan yang benar itu, taat beribadah, taat zikir, taat infak, taat haji dan segala macamnya, sementara dia tekun berbuat maksiat, dia pasti dimasukkan ke dalam neraka. Kalau dia tidak tobat, surat 9, surat At-Taubah ayat 102. Ada manusia yang mengakui kesalahannya, mempercampurkan kebenaran dengan kesalahannya. Dia bertobat, Allah buka. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Maka Bapak dan Saudara, supaya benar jalan hidup kita, supaya benar ilmu yang kita dapat, maka pelajarilah Al-Quran. Pelajari Islam itu dari original books. Pelajari Al-Quran itu dari kitab aslinya, kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Al-Quran. Al-Quran itu adalah mizan, timbangan dari segalanya. Timbangan kebenaran hadis, timbangan kebenaran pendapat ulama, timbangan kebenaran yang lainnya, buku-buku agama, semuanya benarnya apabila dibenarkan oleh Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.